Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Asyari Magister Agama sebagai dosen pengampu mata kuliah Praktikum Dialog Agama. Dan yang saya hormati narasumber saya, Kak Yolanda. Iya benar. Mahasiswa dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. UNP ya? Iya. Oke, salah satu umat Kristen Protestan. Kristen Protestan. Ya. Baik, di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Dialog Agama, yaitu bincang-bincang terkait dengan kehidupan beragama umat Kristen Protestan kepada Mbak Yolanda. Terima kasih sebelumnya Mbak Yolanda atas waktunya sudah menyempatkan waktu bagi kami. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Baik, di sini langsung saja. Ini nanti pertanyaan akan dilontarkan oleh Mbak Rindra Suwari dan Mbak Wafik. Silakan. Oke. Santai saja. Gimana kabarnya? Syukurlah kabarnya baik. Oke, alhamdulillah. Mau tanya nih, kan temanya kan kehidupan umat beragama ya. Iya, Tuh, betul. bagaimana sampean itu menjalankan kehidupan agama itu sehari-hari di masyarakat itu seperti apa gitu. Intinya seperti itu. Yang mau saya tanyakan itu yang pertama itu ya, bagaimana konsep peribadatan umat Kristen pada waktu COVID gitu, gimana? Yang pra-COVID dulu, sebelum COVID itu bagaimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara hari ini. Untuk peribadatan pra-COVID atau sebelum COVID itu tentunya tidak ada aturan-aturan yang mendominan atau aturan-aturan tertentu. Jadi masih ada kebebasan dalam beribadah, seperti tidak memakai masker, seperti duduk itu tidak ada jarak antara satu orang dengan yang lainnya, dan ibadahnya itu juga bisa semua mengikuti, tidak separuh orang gitu. Ya mungkin itu saja dari pra-COVID-nya. Kalau waktu COVID-nya gimana itu? Nah tentu saja COVID ini kan cukup penyakit yang berbahaya, dan COVID ini juga menular. Nah tentunya COVID ini dalam beribadah pasti dilaksanakan secara online atau daring. Jadi melalui Google Meet yang nanti di mana pembacaan atau firman Tuhan, penyampaian dari Bapak Pendeta itu disampaikan melalui grup. Nah, setelah itu biasanya melakukan Google Meet tapi dengan cara hanya untuk berdoa bersama saja. Tentunya mendoakan supaya COVID ini segera terselesaikan dan lain sebagainya, dan juga pada saat itu juga biasanya untuk pembacaan Alkitab dan renungan itu disampaikan secara tertulis, tidak lisan. Jadi masing-masing dari jemaat gereja mempelajarinya sendiri-sendiri, begitu. Berarti kalau yang tertulis itu tadi sampean mempelajari sendiri gitu ya? Ya, lebih mempelajari sendiri. Kalau boleh tahu itu berapa kali sih sehari itu jenengan itu ibadahnya? Oh, tentunya kalau di dalam agama saya itu sebenarnya ibadah itu bebas, terserah mau dilakukan berapa kali tergantung dari masing-masing individu. Tetapi jika hanya untuk beribadah saja pada hari Minggu tersebut biasanya hanya dilaksanakan satu kali. Tetapi untuk lain-lainnya itu tergantung dari orangnya, mau melakukan ibadahnya itu mau bagaimana, atau mau berdoa sendiri, atau lainnya bisa dengan puasa, mungkin begitu. Jadi satu minggu itu ada berapa kali? Kalau satu minggu ada 3 kali. Tiga kali. Iya. Hari Minggu itu ibadah raya atau ibadah umum. Jadi semua dari anak kecil sampai lansia itu jadi satu. Hari Rabu itu ibadah keluarga.
dan itu biasanya tidak terlalu formal ibadahnya, dan biasanya keliling di masing-masing jemaat, tidak semua, maksudnya giliran ke rumahnya gitu. satu jemaat dengan yang lainnya. Dan hari Sabtu itu juga ada. Kalau hari Sabtu itu ibadah pemuda, jadi kaum pemuda remaja itu pada hari Sabtu itu biasanya jam 6 sore ibadahnya. Oh gitu. Iya. Kalau hari waktu ibadah raya ya, Iya. itu pukul berapa? Kalau boleh tahu. Kalau ibadah raya itu biasanya 7:30. Itu sebelum Covid dan setelah Covid itu pukul 7:30, nanti biasanya sampai jam 10 sekitar itu. Iya. Oh ya, kalau gini, ada nggak jadwal ibadah tertentu gitu loh, kayak yang lebih spesifik gitu? Ada nggak? Itu kan tadi kan seminggu 3 kali, gitu. Ya. Itu ada lagi nggak yang lebih spesifik dari itu gitu? Mungkin kalau spesifiknya nggak ada, mungkin acara-acara seperti Natal, Paskah, dan hari-hari seperti itu mungkin yang spesifiknya atau dominan, karena kan setiap umat Kristiani itu pasti akan merayakan itu di gerejanya masing-masing. Atau mungkin kalau Natal itu saling mengundang antara gereja satu dengan gereja yang lainnya. Gitu. Iya. Ada pertanyaan, Mas Yusri? Kalau untuk pemuda-pemuda tadi itu, apakah juga beribadahnya itu di rumah-rumah seperti yang umum tadi, yang bergilir tadi ya? Iya, iya. Atau di gereja juga? Oh, kalau yang ibadah pemuda pas hari Sabtu itu lebih dominan itu di gereja. Oh, di gereja. Jadi semua pemuda remaja itu berkumpulnya langsung di gereja. Tapi kalau mungkin bisa bergiliran itu tetap boleh, maksudnya dibebaskan. Mungkin siapa dari pemuda remaja itu yang memberikan rumahnya untuk kita beribadah boleh. Tetap dipimpin oleh pendeta juga? Ya, biasanya ada kakak pembina sendiri, tapi untuk akhir-akhir ini di gereja saya itu lebih cenderung ibu pendeta yang memberikan firman Tuhan, menyampaikan renungan itu. Gitu. Oke. Ini tadi kan kehidupan sehari-hari ya. Terus aku juga mau tanya itu, seperti apa sih kerukunan umat Kristen gitu? Gimana gitu? Di internal dulu, yang di dalam dulu. Baik, untuk kerukunan bagi umat Kristen dalam ranah internal yaitu mengasihi yang menjadi kunci seorang Kristiani. Jika mengasihi adalah hukum terutama, menolak mengasihi adalah pelanggaran terbesar. Itu menjadi pedoman bagi orang Kristen, yaitu mengasihi. Sangat jelas juga di dalam Galatia pasal 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selain itu juga ada secara eksternal kepada saudara kita yang berbeda iman, yaitu tertulis pada kitab Roma pasal 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita yakin bahwa dengan mengasihi pasti akan juga menciptakan sebuah kerukunan. Enggak, Mbak Mami? Saya mau tanya ya Mbak. Iya, silakan. Bagaimana sih pandangan umat Kristen terutama di desa Samean itu memandang agama lain gitu? Oh baik, karena di desa saya itu cenderung saya itu sebagai minoritas, sangat minoritas ya. Tentunya seperti itulah, di Indonesia pun juga begitu. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur karena tetangga-tetangga saya itu baik, mereka menerima keberadaan saya. Sebaliknya juga begitu, dari dari keluarga saya, dari semua saudara-saudara yang seiman dengan saya juga sebaliknya. Karena dengan perbedaan ini tuh malah justru membuat saya itu mempunyai sesuatu yang terasa kayak nyaman gitu dalam hidup, karena dengan perbedaan kita dapat melengkapi perbedaan tersebut. Dan
saling menghormatinya mungkin melalui itu jika ada acara Natal, tetangga-tangga saya itu juga diundang dan dengan senang hati itu mereka juga ikut merayakan. Nah, sebaliknya juga begitu, saat hari raya Idul Fitri dan dari keluarga saya, dari saudara-saudara seiman saya itu juga sebaliknya gitu loh. Jadi ada feedback yang baik antara kedua agama ini gitu kan. Gimana Pak? Aman, mantap. Lanjut. Jadi toleransi di lingkungan Mbaknya itu sangat amat gimana ya kalau dikatakannya? Benar, sangat Sangat baik, ya. rukun. Benar sekali. Sekalipun nggak pernah ya terjadi kayak seperti entah konflik kecil Masih. mungkin ya. iya seumpama mohon maaf kan kalau muslim kan jelas mayoritas. Iya benar. Maksudnya musola masjid kan banyak. Iya. Nah, speaker kanan kiri kan biasanya kalau sekarang pun ya kan bunyi semua kan kalau jujur saya memang kalau semua kencangan mungkin saya pernah berpikir tuh kayak aduh ini umat lain mungkin bisa terganggu ya. Iya. Itu pikiran saya. Gimana menurut Mbaknya? Kalau menurut saya itu juga itu hal yang sudah biasa gitu loh. Karena juga memang kita di sini juga tidak egois karena mereka juga mempunyai kebebasan dalam beribadah. Begitu juga dengan saya, karena di gereja saya dulu kan pernah belum ada peredam. Jadi kan dari luar kan juga suaranya keras gitu, suara drum atau suara musik gitu. Jadi mereka juga tidak apa-apa gitu, kayak tidak mempermasalahkan hal tersebut. Maka dari itu juga dari kami juga sudah lama kayak ya biasa saja jika ada suara dari masjid atau dari manapun, karena juga memang kan karena kan minoritas juga tadi kayak ya sudah memang kayak bukan konsekuensinya emang begitu. Tapi kan di sini kita belajar untuk ya udah itulah namanya perbedaan, kita harus saling tetap menghargai apapun itu kondisinya, situasinya yang terjadi. Itu mau tanya lagi, apakah ada kayak kerjasama gitu di dalam agama Kristen dengan agama lain? Oh baik, kalau di lingkungan saya tuh tidak ada, tapi cuma dari masyarakat. Jadi dari masyarakat itu secara umum, jadi tidak memandang kamu dari agama mana, dari suku mana. Jadi itu jadi satu, mungkin kerja bakti, terus mungkin ada acara-acara seperti 17 Agustus. Dan yang membuat saya salut itu mereka itu tetangga-tetangga saya itu tidak melihat kamu itu seorang pendeta, kamu nggak boleh jadi ketua panitia dalam acara atau enggak. Malah ibu pendeta saya itu kemarin waktu ada acara 17 Agustus itu malah dipilih menjadi ketua panitia. Nah, di sini saya juga merasa salut dan luar biasa sekali gitu. Oh, ternyata mereka itu tidak memandang kamu orang ini, kamu nggak boleh, nggak pantas karena di lingkungan ini itu mayoritas ya, benar sekali. Nah, mereka itu tidak pernah mempermasalahkan juga hal itu. Jadi itu sudah saya anggap sebagai kerjasama yang baik gitu. Kalau semisal mungkin di Islam ada hari raya Idul Fitri, terus kalau di Kristen kan ada hari raya Natal. Nggak inisiatif masyarakat itu nggak kayak pengen membantu apa gitu? Oh, dalam hal membantu, kalau membantu itu kalau hari raya itu Kan kalau Idul Adha kan kita kan kalau umat muslim kan menyembeli gitu kan. Itu orang Kristen nih ikut hadir nggak dalam itu gitu. Ada yang bantu nggak? Oh gitu. Kalau hal membantu itu boleh saya agak keluar dari topiknya ini boleh. Kalau hal membantu itu waktu dulu pernah ada pembangunan di masjid, yang masjid besar lah dekat rumah saya itu. Nah, dari pihak gereja itu membantu seperti membelikan rokok atau memberikan sumbangan apa gitu. Jadi lebih ke situ. Tapi saat Idul Adha itu juga orang Kristen itu juga dikasih gitu, dapat bagian gitu loh dari mereka itu. Jadi juga tidak memandang
apa ya, mandang agama apa, mereka tetap adil dalam memberikan apa itu berkat itu tadi. Iya. Ya, gitu. Oke. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Sampai bingung ya, soalnya banyak yang ingin ditanyakan. Bingung. Kalau di Islam kan, kita bicara Islam dulu ya, Iya, sebelum hari raya, sebelum puasa Ramadan gitu kan ada kayak megengan gitu, misalkan Pernah dengar? Iya. Kayak selamatan dulu. Iya, gitu. iya. Kalau di Kristen ada nggak sebelum hari raya Natal gitu, ada nggak kayak gitu? Oh, kalau di Kristen itu tidak ada, karena di Kristen itu cenderung kayak misal kalau Natal kan tanggal 25 Desember, mungkin sebelumnya atau jauh-jauh hari itu hanya apa ya, mempersiapkan saja, bukan kayak selamatan, tapi mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk Natal tersebut. Kayak demi berjalannya Natal itu dengan baik gitu. Seperti ada rapat kecil-kecilan untuk membicarakan nanti untuk Natal nanti kita mau apa ya, kasih berkat apa untuk orang-orang di sekitar. Biasanya Natal di tempat saya itu tidak hanya beribadah tapi juga bagi-bagi apa ya, bantuan sosial untuk masyarakat di desa saya, seperti itu. Aku mau tanya balik lagi ya yang awal itu tadi, yang awal-awal membahas soal peribadatan ya. Ya, benar. Itu ada nggak pakaian khusus gitu yang dipakai? Kalau Islam kan pakai sarung, pakai kopiah gitu. Iya kan? Perlu tertentu, cuma Iya. yang terpenting menutup aurat gitu. Oh gitu. Iya. Itu kalau di Kristen gimana, ada nggak? Dan suci. Ya kalau sampai Ya, gitu. ya. Kalau masalah pakaian itu sebenarnya tidak dipermasalahkan, karena saya pernah membaca ayat tapi saya lupa di mana. Itu mengatakan bahwa saat kita datang ke Tuhan itu bukan hanya semata jasmani kita, tapi rohani, seperti hati kita, kesungguhan kita. Tuhan itu tidak memandang harta, tidak memandang rupa, apapun pakaianmu. Yang terpenting itu tetap menjaga kesopanan. Jangan sampai apa ya, kayak kalau menurut saya itu jangan sampailah ke gereja dengan pakaian yang tidak sepantasnya, tetap menjaga kesopanan. Tapi kalau di Kristen tidak ada apa kayak pakaian-pakaian tertentu yang dikhususkan. Untuk yang terakhir nih ya Kak, pertanyaan terakhir. Itu apa makna ibadah buat sampean? Baik, makna ibadah untuk saya yaitu keintiman atau hubungan kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan itu hanya sejauh doa yang sudah saya sampaikan, bahwa dalam keadaan apapun, kondisi apapun itu, yang pertama Tuhan lihat itu hati kita. Jadi ibadah itu sebenarnya bukan semata rutinitas, tetapi memang ibadah itu dari hati masing-masing individu manusianya itu. Karena jika kita menganggap bahwa ibadah itu rutinitas, nanti pasti tidak ada kesan tersendiri dalam kita, apa ya, kerinduan kita akan Tuhan itu tidak akan tersampaikan. Karena kalau kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati, dengan benar-benar ingin datang, pasti di situ nanti kita akan mengenal Tuhan lebih dalam, dan mungkin kita bisa menjadi seseorang yang baik dan menjadi dampak yang baik untuk sekitar kita. Terima kasih. Ya, saya juga terima kasih karena apa, dengan kita hari ini bertemu, kita dapat pengetahuan baru. Iya. Khususnya kami. Iya, Menambah benar. pertemanan juga. Iya, benar Kak. Iya. Ya, terima kasih banyak kepada Kak Yolanda, khususnya sudah meluangkan waktu untuk kami bertiga. Dan saya jujur sangat lega mendengar jawaban dari Kak Yolanda ini, karena sungguh toleransi di atas segalanya. Benar sekali. Betul. Baiklah, sekian yang sementara ini yang dapat kita perbincangkan hari ini. Mungkin dalam kesempatan lain waktu bisa kita sambung lagi, mungkin dari Kak Yolanda mau tanya balik kepada kami gimana kehidupan sehari-hari umat Islam. Boleh, sangat Benar. ya. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah telah selesai perbincangan yang menyejukkan pada sore hari ini. Sekian dari saya dan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.